Ya, kita lanjutkan ya. Saya memang tertarik untuk membahas ontologi ini dengan sebuah pendekatan lain ya. Kalau Bapak Ibu-Ibu coba baca buku-buku filsafat ini mungkin masih cukup langka, atau sejauh yang saya tahu ya saya belum temukan lah ya, yang memang kita membahas ontologi tapi dari melakukan pengamatan pada pencarian realitas yang ada di balik sains ini, terutama dalam hal ini fisika ya. Fisika ini memang sangat menarik. Sebagaimana kita ketahui, contoh-contoh yang banyak digunakan oleh Sir Thomas Kuhn dalam membuat buku The Structure of Scientific Revolutions maupun Karl Popper dan para philosophers itu banyak sekali dari fisika ya. Nanti seperti kita lihat, ternyata The Quest for the Nature ini yang dilakukan oleh para fisikawan ini itu sampai saat ini lagi 100 tahun terakhir ini mengarah kepada sebuah pertanyaan ontologis yang sangat penting. Ya. Oke, kita mulai dulu mereview ya. Kita tahu bahwa salah satu teori terpenting dalam fisika yaitu mekanika klasik ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Ya. Ini bukunya yang tadi kita sebut ya, Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Saya punya versi bahasa Inggrisnya. Kemudian seperti kita ketahui 100 tahun lalu karena adanya eksperimen Michelson-Morley, dan sebelumnya Einstein itu memang meneliti tentang pengaruh benda bergerak terhadap elektrodinamika. Jadi dia mulai meneliti tentang pengaruh gerakan elektron-elektron, gerakan muatan-muatan listrik yang membawa dia pada cara berpikir relativistik. Nah, menghantam paradigma kemutlaan ruang dan waktu, dua postulat relativitas khusus yang terkenal ini bertentangan dengan classical paradigm, yaitu menurut Einstein semua semesta ini memang masih ada hukum fisika yang bersifat invarian, tapi memang dalam semua kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan tanpa percepatan. Nah, ini sebetulnya ruang waktunya itu sendiri sudah nggak dianggap Einstein sebagai hal yang mutlak ya. Tapi dia tetap harus mengasumsikan, ini tanpa bukti dia asumsikan hukum fisikanya yang bersifat invarian atau absolut ya terhadap semua kerangka acuan inersia. Yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa ini sama untuk semua pengamat. Nah, sebuah keberanian luar biasa untuk mengambil aksioma ini ya. Tapi dengan mengambil aksioma ini akhirnya dia bisa menjelaskan eksperimen Michelson-Morley yang waktu itu merupakan krisis bagi sains. Dan lebih lanjut, Einstein memprediksikan beberapa hal, di antaranya yang sangat terkenal itu E sama dengan mc kuadrat, yang beberapa puluh tahun kemudian bisa diwujudkan dalam bom atom, dan teori relativitas khusus ini sangat banyak digunakan untuk menafsirkan eksperimen-eksperimen kimia, teori atom, dan lain-lain. Jadi menurut Einstein, alam semesta ini dibangun oleh ruang 4 dimensi di mana waktu itu koordinat spasial lain ya. Nah, ini adalah persamaan ruang waktunya Einstein. Jadi jarak dalam ruang waktu itu kalau biasanya kita adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dan Z kuadrat. Kalau oleh Einstein ini ditambah C kuadrat D kuadrat. Ya.
Tapi ini dikurangi ya, min C kuadrat D kuadrat. Nah, ini adalah jarak dalam ruang waktu Einstein. Jadi ada beberapa implikasi ya. Waktu itu adalah relatif. Nah, ini sering dijadiin joke ya di zaman Einstein awal-awal memulai ini. Ya, salah satu joke-nya itu kalau ada dua saudara, satunya naik roket balik ke bumi, yang balik ke bumi sama saudara ini kembar. Nah, ternyata nanti ketika salah satunya itu naik roket, ketika kembali yang satunya nanti usianya jadi lebih tua, yang satunya lebih muda. Dan banyak joke-joke lain yang ya mungkin saat itu dianggap sebagai suatu madness atau kegilaan ya. Dimana ternyata saat ini sudah menjadi normal science ya, sudah menjadi hal yang lumrah dan diterima oleh semua orang. Tapi sebetulnya ini sudah mulai sangat ontologis ya. Sudah bicara ruang dan waktu. Bagian penting dari realitas tentunya adalah waktu. Ternyata waktu itu fisika mengakui waktu itu relatif. Walaupun dari sisi filsafat, para filsuf dari dulu, sebagian dari filsuf itu memang tidak menganggap waktu itu satu hal yang mutlak, tapi relatif. Ya, tapi untuk ilmu fisika sampai ke sana, karena dia berasal dari pengamatan empirikal, ini adalah satu hal yang luar biasa. Nah, kemudian satu ilmu yang muncul pada tahun 1900-an, di mana salah satu dari founder dari ilmu ini semua kalau Bapak Ibu lihat ya, Max Planck, Einstein, nama-nama besar itu ya, Louis de Broglie, Schrödinger, Niels Bohr, ini hidup pas satu zaman ya. Ada sebuah konferensi di mana mereka semua itu sempat datang dan ada fotonya masing-masing. Jadi ini menarik ini. Dan nama-nama besar itu rata-rata menang Nobel ya. Einstein itu menang Nobel karena mekanika kuantum. Ini karena dia memecahkan efek fotolistrik. Jadi Einstein menang Nobel karena efek fotolistrik. Nah, Max Planck ini menang Nobel juga, dan dia merupakan salah satu sebab munculnya mekanika kuantum ini. Nah, salah satu hal yang sangat menarik dari mekanika kuantum yang mulai beririsan dengan ontologi, dengan teori tentang realitas atau pemahaman para fisikawan tentang realitas adalah Heisenberg Uncertainty Principle dan teori dualisme gelombang materinya Louis de Broglie. Nah, Heisenberg Principle of Uncertainty ini mengatakan kalau kita mengukur posisi suatu benda itu sangat akurat, maka kita tidak akan bisa mengukur momentumnya sangat akurat. Bahkan kalau kita mengukur posisi suatu hal, satu benda itu sangat teliti, maka momentumnya akan menjadi sangat tidak teliti, karena dan sebaliknya. Ini disebut Heisenberg Uncertainty Principle. Nah, kemudian akhirnya formulasi yang sangat dasar dari mekanika kuantum ini diberikan oleh, saya sebutnya spekulasi matematis ya, spekulasi matematis seorang fisikawan yang namanya Schrödinger, yang mempostulatkan atau yang menghipotesakan bahwa dinamika materi itu sebetulnya mengikuti sebuah persamaan gelombang. Nah, ini yang disebut persamaan gelombang Schrödinger, yang merupakan sebuah persamaan diferensial parsial.